Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara insya Allah yang dimuliakan oleh Allah ini, yaitu Milad GSS yang ke-1. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, beserta para umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Untuk itu ibu-ibu, mari kita mengucapkan salawat dulu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil menunggu yang mungkin nanti mau datang lagi, sebaiknya kita mulai dulu acaranya. Yang saya hormati Bapak Kadus Agus, yang saya hormati Bapak RW Sugiarto, yang saya hormati Ustadz Samin, yang saya hormati Ibu Eli selaku Ketua BKMT Nambo, dan yang saya hormati Ibu Hajah Naning selaku guru hormat, serta yang saya hormati para panitia GSS yang luar biasa dan para hadirin semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Sofia Az-Zahra selaku MC dalam acara ini akan membacakan susunan acara Milad GSS yang ke-1. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, santunan. Yang ketujuh, door prize. Dan yang kedelapan, ramah tamah. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditasmikan oleh Ananda Akila Yumna Suraya. Kepada Ananda Akila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin sadaqallahul azim. Terima kasih pada Ananda Akila yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan baginya yang membacakannya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara milad GSS yang pertama ini insya Allah diberkahi oleh Allah. Buktinya milad PKS ini terjadi ketika momentum milad GSS ini terjadi ketika momentum turunnya hujan. Dan ketika momentum turunnya hujan ini pula kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Untuk itu, untuk menambah keberkahan acara milad ini, mari kita membaca doa kepada Ustadz Aman. Dipersilahkan untuk membaca doa, memimpin membaca doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an tahiyatan wa barakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim.
ud'uni astajib lakum. Sadaqallahu. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di momen siang hari menjelang sore ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka pembuktian daripada salah satu karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahcurahkan kepada kita semua, dan berkumpulnya kita di sini ini dalam rangka mensyukurinya, dan agar kenikmatan yang telah Allah limpahcurahkan yang begitu banyak kepada kita, dan juga tentunya agar nikmat itu senantiasa berkesinambungan dan Allah tambah lebih banyak lagi, maka untuk mendapatkan limpahan nikmat yang lebih banyak dari yang sudah ada, caranya kita mensyukurinya. Dan dalam rangka mensyukurinya, di antara tanda-tanda orang bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dia berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh doa kita. Kita berdoa untuk diri kita, dan tentunya untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, siapapun mereka. Karena kita diciptakan menjadi makhluk sosial, maka kita harus minimal memiliki yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu terbagi ke dalam 3 tingkatan. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada yang namanya ukhuwah wataniyah, dan ada juga yang namanya ukhuwah nasiriyah kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah ukhuwah sesama Islam, kemudian persaudaraan sesama orang satu negara, satu bangsa Indonesia, dan ada juga yang namanya ukhuwah sesama manusia atau persaudaraan sesama manusia. Karena manusia tidak semuanya orang Islam, maka kita sebagai manusia juga punya kewajiban untuk sama-sama saling mencintai dan menyayanginya sesuai dengan kadar-kadar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di momen siang hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu dan juga adik-adik, kita berdoa, kita memohon kepada Allah. Yang pertama tentunya untuk kelancaran acara kita pada kesempatan siang hari ini, dan yang jauh lebih penting adalah untuk keberkahan hidup kita di dunia dan tentunya di akhirat insya Allah. Mohon keikhlasannya, keridhoannya, sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita, dan kita awali doa kita dengan membaca istighfar dan bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan thayyiban, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala habibika wa syafi'ina sayyidina Muhammad. Ya Rasulillah sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalikal karimi al-azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ini ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, maka ampunilah kami ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah adalah hamba-Mu ya Allah, anak-anak dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini untuk mengharap rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, mengharapkan anugerah-Mu ya Allah, pengampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila yang hadir di tempat ini ada di antara kami orang-orang yang sedang sakit, maka angkatlah sakitnya ya Allah dan gantilah dengan kesehatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami orang-orang yang sedang mengalami duka nestapa, maka angkatlah dukanya dan gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami orang-orang yang sedang terlilit hutang ya Allah, maka tolong ya Allah, lunaskan hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami orang-orang yang sedang sedih ya Allah, orang-orang yang sedang kehilangan ya Allah, berikanlah kepada mereka ya Allah rasa bahagia dan pengharapan atas karunia dan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah, orang-orang tua kami yang masih ada, sehatkan mereka ya Allah, berikankan rezeki yang melimpah kepada mereka ya Allah, berikan kebahagiaan hidup mereka di dunia ya Allah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami orang-orang tuanya yang telah wafat, orang tuanya yang telah meninggalkan kami, matikanlah mereka, wafatkanlah mereka dalam keadaan yang husnul khatimah saat itu ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala salah khilaf dan dosa mereka ya Allah, ampunkan segala salah khilaf dan dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu di tempat yang terbaik ya Allah, di riyad min riyadil jannah-Mu ya Allah. Kasih sayang mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah,
ujian hidup kami yang begitu kami rasakan begitu berat ya Allah. Karena kami yakin Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menang ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sukses ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bahagia dan bisa berbagi kebahagiaan ya Allah. Karena Engkau sebaik-baik pemberi kemenangan itu ya Allah. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ampuni kami ya Allah. Ampuni segala salah khilaf dan dosa kami. Dosa kami kepada orang tua kami. Dosa kami kepada anak-anak kami. Dosa kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Dosa kami kepada sesama manusia ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Rahmati kami ya Allah, kasih sayangi kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang ya Allah. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal ya Allah, yang banyak ya Allah, yang barokah ya Allah, yang dengan harta itu kami bisa berbuat amal lebih baik lagi ya Allah. Kami bisa menyentuh saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Allah. Anak-anak yatim ya Allah, orang-orang tua yang perlu kami santuni ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang kaya, yang berkah ya Allah. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah. Karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi hidayah, sebaik-baik pemberi petunjuk ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepadamu ya Allah. Kami juga memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul saat ini adalah dalam momentum 1 tahun komunitas kami, komunitas gerakan sedekah subuh ya Allah. Maka limpahkanlah rahmat hidayahmu, anugerahmu ya Allah kepada siapapun di antara kami, para donatur dari komunitas ini yang telah ridha dan rela serta ikhlas menyisihkan sebagian daripada harta mereka untuk dibagikan dan diberikan kepada saudara-saudara mereka. Limpahkanlah karuniamu kepada mereka ya Allah. Sehatkanlah badannya, sehatkanlah imannya ya Allah. Sehatkanlah imannya ya Allah. Lapangkan rezekinya Allah, banyakkan rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini bukan karena kami orang-orang yang berpunya, bukan juga kami dari orang-orang yang kaya ya Allah. Namun kami yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemberi, dan Engkau adalah zat yang maha kaya, dan Engkau berhak menjadikan siapapun kaya di dunia ini ya Allah. Maka jadikanlah orang-orang yang berkumpul di sini adalah mereka orang-orang yang kaya ya Allah. Kaya yang dermawan ya Allah. Kaya yang dermawan ya Allah. Kaya yang dermawan ya Allah, yang dengan harta mereka bisa menghantar mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka mengeluarkan sebagian kecil dari harta mereka bukan
bukan karena mereka punya ya Allah, tapi karena mereka peduli. Di tengah-tengah mereka pun sedang merasakan kesulitan ya Allah. Angkatlah kesulitan-kesulitan mereka ya Allah, dan gantilah dengan kemudahan-kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada anak-anak kami, putra-putra kami, adik-adik kami ya Allah, yang mereka telah ditinggalkan oleh ayah tercinta mereka. Bukan mereka ingin menjadi anak-anak yatim ya Allah, tapi takdir-Mu ya Allah menjadikan mereka anak-anak yang yatim ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh-soleha, jadikanlah mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang sukses, anak-anak yang kaya, dan mereka bisa berbakti bukan hanya untuk orang tuanya, tapi juga mereka bisa berbagi untuk sesamanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada juga di antara kami orang-orang tua kami ya Allah, yang mereka Engkau berikan usia panjang ya Allah, namun mereka berada dalam kondisi ekonomi yang kesulitan ya Allah. Kami belum bisa berbagi banyak kepada mereka ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka contoh-contoh terbaik untuk kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang tua, nenek, kakek dari anak-anak dan cucu-cucunya sebagai panutan ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah, yang kami bisa memberikan mereka sebagai figur dan contoh untuk kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu. Maka rahmati kami, kasih sayangi kami, ridhoi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sudah 1 tahun berjalan ya Allah, maka kuatkanlah ikatan kami ya Allah, kokohkan persatuan kami ya Allah. Jangan Engkau pecahkan kami ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baik pengikat, dan ikatan terbaik itu dikarenakan ikatan iman ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang berkumpul di sini ada orang-orang yang beriman ya Allah, yang Engkau kuatkan imannya, yang Engkau pelihara imannya, yang Kau jaga imannya ya Allah. Karena kami merasa lemah ya Allah, kami tidak mampu menjaga dan merawat iman kami, kecuali itu karena kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, dan ampuni segala salah dan khilaf saudara-saudara iman kami dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ansur wa sallim ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkanlah ya Allah saudara-saudara muslim kami di Palestina ya Allah, yang mereka sedang digenosida ya Allah, yang mereka sedang dibantai ya Allah. Begitu banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya ya Allah. Mereka bukan hanya yatim, tapi mereka yatim piatu ya Allah. Kami masih bisa tinggal dan hidup di atap rumah, namun mereka tidak memiliki rumah ya Allah. Kami anak-anak yatim, masih ada orang-orang yang peduli terhadap kami, tapi mereka ya Allah, orang-orang yang ada di sekeliling mereka juga sama-sama orang-orang yang sedang tersiksa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ansur wa sallim ikhwanana fi Palestin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah, bangsa kami ya Allah, negara kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, rakyat kami ya Allah, para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah, berilah mereka petunjuk ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk menyengsarakan rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebentar lagi kami akan memasuki pesta demokrasi, maka hadirkanlah di tengah-tengah kami
pemimpin-pemimpin yang cinta, pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kami, kepada rakyatnya ya Allah, yang bisa menghantarkan Indonesia, bangsa kami yang kami cintai, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang bersimpuh kepadamu, mengharapkan rahmat dan hidayahmu, mengharapkan cinta dan kasih sayangmu, dan tolonglah kami ya Allah, karena kami yakin Engkau ada sebaik-baik penolong. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Namun sebelumnya mohon izin ada yang mohon ikhlasnya untuk sekali lagi untuk membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah untuk orang tua kami yang punya tempat ini, yang mungkin mereka sedang menyaksikan bahwa tempat mereka digunakan untuk kebaikan. Mohon ikhlasnya sekali lagi untuk para hadirin untuk bersama-sama mengirimkan hadiah khusus untuk orang tua kami, umumnya untuk orang tua kita semua dan kaum muslimin secara keumuman, dan khususon Bapak Haji Naman bin Bapak Haji Gedun dan Ibu Haji Tarsyah bin Bapak Haji Sairin ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa il arwahi wa azwaji wa dzurriyyati wa baiti sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Aman yang telah membacakan doa untuk kita semua. Selanjutnya acara sambutan dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia GSS Gerakan Sedekah Subuh, yaitu Ibu Mimi Karmila. Kepada Ibu Mimi Karmila saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa melangkahkan kaki kita berkumpul di sini dalam acara milad ke-1 Gerakan Sedekah Subuh. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, ada Bapak Kadus, ya, ada Bapak RW, ada juga Ketua PKMT Ibu Eli, ya, sama Ustaz Samin ya di luar tadi ya. Terus Ketua Komunitas GSS, yaitu suami saya sendiri ya, Pak Aman Amuk. Terus ada juga donatur-donatur GSS, diantaranya yang hadir di dalam ada Haji Nuryati, ada Bapak Didin, ya, ada juga di luar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nggak kelihatan ya bapak-bapaknya ada di luar ya. Terus ada juga ibu guru saya, Ibu Haja Naning ada di luar juga, ya. Juga ibu-ibu para donatur GSS semua
dan penerima santunan GSS yang tidak bisa sebutkan tidak disebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya di acara ini. Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di milad GSS. Biasanya kan santunan itu kita kirim atau kita distribusikan ke rumah-rumah ya sama relawan GSS. Tapi di acara milad ini kita kumpulkan semua di sini untuk bersilaturahim antara donatur GSS juga dengan para penerima santunan ya. Terus saya ingin menyampaikan sedikit tentang perjalanan GSS. Jadi gerakan sedekah subuh ini kan milad ke-1 ya bulan Januari, dan memang awalnya GSS itu kita adakan itu di bulan Januari. Awalnya kita hanya bisa memberikan kepada 5 anak yatim karena uangnya baru ada 500.000 waktu itu ya. Jadi kita berikan kepada 5 anak yatim. Alhamdulillah saya dan suami ya berpikir kalau misalnya hanya kita sendiri gitu kayaknya belum bisa untuk menjangkau banyak orang yang akan dibantu. Akhirnya kita mengajak teman-teman, dan sampai sekarang di data saya lupa bawa bukunya ya, itu ada bukunya. Di data saya ngedata ya, sekarang itu anggota GSS atau para donatur itu sudah di angka 100 orang lebih, alhamdulillah ya. Dan pendapatannya yang tadinya 500.000 untuk 5 orang penerima, yang terakhir itu adalah kemarin saya hitung dengan relawan ya, di angka 8 juta lebih untuk insya Allah ada 50 penerima hari ini ya. Tadinya kan 5 penerima, terus 11 penerima, 22, terus bertambah 30, 40, alhamdulillah 50 sekarang ya. Dan selain silaturahmi dan santunan, insya Allah kita juga ada reward ya, atau apresiasi kepada para donatur ya, para donatur yang insya Allah ada konsisten dalam sedekah ya. Juga ada reward kepada donatur yang bukan hanya dia sendiri ingin bersedekah melakukan kebaikan, tapi juga mengajak orang lain ya, yang tadinya orang tidak tahu, tidak jadi anggota GSS, akhirnya karena ajakan para donatur mereka jadi mau jadi anggota GSS dan berkontribusi, alhamdulillah. Jadi ada reward yang saya sediakan di sebelah kanan saya, yang itu santunan untuk para penerima. Juga satu lagi tadi reward ada 3 ya, 3 untuk yang konsisten baik secara nominal maupun apa ya, kata kita mah nggak belang bentong gitu ya. Jadi bulan ini ngasih, bulan depan ngasih, bulan depannya ngasih, meskipun sedikit gitu tapi konsisten gitu ya. Terus ada juga saya ingin memberikan juga reward kepada, jika ternyata dalam acara ini banyak sekali kekurangan ya, baik dari segi tempat maupun jamuan yang kami persiapkan kepada Bapak Ibu, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, lupa ini apa, ada apa ya namanya itu yang di bawah tuh, bukan yang bacaannya satu hati, itu tuh apa sih namanya sebutnya ya? Slogan ya, slogan. Jadi slogan GSS kita adalah satu hati, satu rasa, bersama yakin dan doa apa. Nah, bukan iklan yang satu hati yang Honda ya, bukan Ibu. Jadi ini apa namanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya banyak-banyak terima kasih kepada panitia ya yang sudah menyelenggarakan untuk bersilaturahmi, terutama khususnya ya warga RT 04 RW 02. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini bisa terjalin lebih erat lagi sesuai simbolnya,
yaitu satu hati satu rasa bersama yatim dan duafa. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita sudah dipertemukan untuk berkumpul di kediaman almarhum Bapak Haji Naman. Mudah-mudahan beliau pun mendapatkan pahala dengan adanya kita hadir di tempat beliau. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak panjang lebar, saya dari pemerintahan hanya menghimbau semua kepada lapisan masyarakat agar gerakan GSS ini diperluas, karena ini salah satu momentum untuk mempersatukan, mempererat kita sebagai umat Islam atau umat Muslim, berbagi dengan kaum duafa dan anak yatim. Mudah-mudahan dari 5 sampai 10 dan sekarang 50, mudah-mudahan di milad yang akan datang bisa mencapai 1000 untuk pembagian kaum duafa dan anak yatim. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua GSS ya, yaitu Bapak Aman. Banyak terima kasih Pak sudah mengundang kami dari Ketua RT, RW dan Kadus agar bisa mensosialisasikan lagi warga Dusun 1 ini mencakup dari RT 1 sampai RT 4 dan dibawahi oleh 2 RW, yaitu RW 1 dan RW 2. Mudah-mudahan mereka bisa masuk jajaran untuk meningkatkan kapasitas pembagian penambahan kaum duafa dan anak yatim ini di tahun besok yang akan datang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita bisa selalu berbuat baik sesama anggota semua. Mungkin untuk hadir acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari perwakilan aparatur pemerintah sudah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Agus. Acara berikutnya mungkin ini adalah acara yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu, anak-anak dan hadirin semuanya. Tapi sebelum ke acara inti biar lebih semangat, tadi kan udah diajarin ya slogan GSS sama Ibu Mimi. Coba kita ulang lagi untuk melihat semangatnya apakah masih di sini atau sudah di rumah. Jadi nanti pas saya bilang GSS, nah Ibu tinggal jawab slogannya ya. Kalau yang belum hafal bisa baca. Satu hati, satu rasa bersama yatim dan duafa. Kita latihan dulu. 1, 2, 3. GSS. Satu hati, satu rasa bersama yatim dan duafa. Satu kali lagi. GSS. Satu hati, satu rasa bersama yatim dan duafa. Biar Abdul satu kali lagi. GSS. Satu hati, satu rasa bersama yatim dan duafa. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang masih semangat, yang masih di sini. Selanjutnya kita akan ke acara inti. Nah, acara inti ini akan dibawakan langsung oleh ketua komunitas GSS itu sendiri, yaitu Bapak Ustadz Aman Almu. Untuk rangkaian acara inti ini ada 3. Yang pertama, pemberian apresiasi kategori promotor sedekah terbanyak. Yang kedua, pemberian apresiasi
kategori sedekah nominal tertinggi. Dan yang ketiga, pemberian apresiasi relawan GSS terbaik. Nah, adakah di antaranya ibu-ibu semua yang ada di sini? Untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bapak Aman. Kepada Bapak Aman dipersilahkan. Tes 1. Mohon izin kalau sekarang mah boleh berdiri ya. Iya. Bu, Damang. Alhamdulillah. Adik-adik, Damang. Alhamdulillah. Kalau saya ngelihat data undangan untuk dapat santunan yang hadir baru 17 orang. Padahal ada 50 orang. Berarti masih banyak yang tersisa. Buat siapa ya? Wah. Dapat 2 kata si emak gitu ya. Baik, mohon izin dari data laporan juga tim komunitas kalau nggak salah yang rencananya hadir juga hampir 50 orang, betul ya? Nah, kalau 50 sama 50 saja udah ketahuan 100, betul nggak? Belum ditambah Pak RW, belum ditambah Pak Kadus. Ini kan nggak masuk ke dalam situ, gitu ya? Oke, alhamdulillah berkat karena rahmat Allah kita diperkenankan untuk hadir di tempat ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu hadirin semuanya, saya mungkin nanti untuk memandu sedikit agak berdiri dan sebagainya supaya tidak kaku. Namun sebelum saya menyampaikan terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh MC berkenaan dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Ya memang kita tidak hanya ingin menjadi momen silaturahim dan momen berbagi, tapi kita juga ingin menjadikan ini salah satu gerakan bersama, gerakan kebaikan bersama. Karena kalau orang berbuat baik sendiri itu biasa, tapi kalau orang berbuat baik bersama-sama itu yang luar biasa. Bikin rumah satu orang walaupun dia hebat akan lama jadinya. Tapi kalau bikin rumah sebesar apapun, kalau yang ngerjainnya banyak, apalagi yang banyak itu ahli semua, nggak perlu makan waktu lama. Ada yang namanya bedah rumah, tahu bedah rumah? Iya, bedah rumah. Satu rumah selesai dalam 1 hari. Kenapa? Karena ngerjainnya bareng-bareng dan yang ngerjainnya orang-orang yang sudah ahli, kan begitu. Nah, mudah-mudahan gerakan ini pun menjadi gerakan bersama dalam gerakan kebaikan. Agar apa? Agar kebaikan yang kita lakukan bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga lebih banyak orang lain yang juga merasakan. Kalau kebaikan yang kita lakukan terus kita merasakan enak, itu artinya kebaikan kita benar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kemudian kita nggak merasa enak dengan kebaikan yang kita lakukan, berarti ada yang keliru dalam kebaikan yang kita lakukan. Bisa jadi niatnya yang salah, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang lain. Ya, maka tujuan daripada kebaikan yang kita lakukan adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya mau tanya, ini belum mulai nih. Saya belum ucapan salam nih. Ini baru prolog nih. Ya, prolognya 1 jam. Gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kira-kira ibu-ibu dengan mengeluarkan infak sedekah dengan nominal terkecilnya 500 rupiah, itu kan, bahkan ada yang nominal terbesarnya yaitu 100.000 rupiah, bahagia nggak Bu? Bapak bahagia? Bahagia, insya Allah. Nah, saya juga mau tanya nih ke ibu-ibu dan adik-adik yang biasa mendapatkan, ketika mendapatkan itu bahagia apa sedih? Bahagia banget. Kalau ibu bapak yang memberikan ketika memberikannya sedih, kemudian ada juga saudara-saudara yang menerima juga sedih, berarti bisa jadi apa yang kita lakukan itu mendatangkan kesedihan. Padahal niat kita melakukan ini untuk mendatangkan kebahagiaan. Ya gitu ya. Itu prolognya. Saya baru buka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buat tekokan. Asik, cakep. Ya. Soalnya nggak ada nampan, di atas lantai ada roti.
jawab salamnya belum kompak, izin ulang sekali. Boleh ya? Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, dengan antusias, ya segera yang punya hutang Allah lunaskan. Tahuan banyak hutang. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ala dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Walladzina wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati'a ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shalihin. Hadirin al-mukarramun, para bapak, para ibu, para kesepuhan, ini sepuh, adik-adik yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan salam takzim saya kepada guru-guru saya semuanya, kepada para asatid, ya Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak Amatul Pemerintahan Desa yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan kali ini. Walaupun mungkin mohon maaf saya tidak undang semuanya gitu ya. Kenapa? Karena memang khawatir kalau diundang semua ini kesannya kegiatan apa gitu ya. Ada kegiatan ini ada kegiatan rutin. Ya sekali lagi saya sampaikan kegiatan ini ada kegiatan rutin walaupun memang rutinnya itu sebulan sekali. Ya insya Allah. Dan ini perjalanan 1 tahun berjalan kegiatan rutin kita. Ya dimulai dari per Januari 2023, sekarang kita masuk ke Januari 2024. Artinya kita sudah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan perjalanan ini menjadi perjalanan bersama agar kita sampai ke tujuan kita bersama-sama. Ya. Kemudian juga tentunya marilah kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat itu kita bisa hadir di tempat ini, yang dengan nikmat itu pula kita bisa dipertemukan di tempat ini, dan dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita bisa bahagia. Ya, dengan nikmat-nikmat yang banyak Allah berikan agar kita bahagia. Tapi kalau nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan justru menjadi kita menderita, berarti ada yang salah. Karena tujuan Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita agar kita sebagai hambanya itu bisa menikmati kehidupan dunia dengan enak, dengan tenang, dengan bahagia, bukan untuk susah-susah. Ketika kita mendapatkan kesusahan, itu berarti kita melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Karena Allah menciptakan kita itu untuk bahagia, bukan untuk susah. Ya, maka ketika kita hidup di dunia merasa susah, boleh jadi ada sesuatu yang salah, dan yang paling banyak salah dilakukan oleh kita dikarenakan kita jauh dari yang memberikan bahagia. Siapa yang memberikan bahagia kepada kita? Pastinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan suami yang tampan dengan mobil mewah, dengan rumah indah, dengan harta yang banyak. Bukan juga istri yang cantik, ya. Bukan juga anak-anak yang pintar-pintar, soleh-soleh, bukan itu. Tapi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala menghujamkan kenikmatan bahagia kita, bahagia kepada kita semua. Maka agar kebahagiaan itu tetap ada pada diri kita, janji Allah benar, barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu baginya. Maka hari ini kita hadir tempat ini seperti tadi saya sampaikan dalam rangka kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia enggak? Senyum dong. Senyum dong. Ibu senyum dong, Bu. Kalau senyum giginya kelihatan, Bu. Adik-adik senyum dong. Ompong katanya, nggak bisa ketawa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu, sebelum nanti masuk ke hal-hal teknis tadi, ya izinkan saya menyampaikan beberapa ayat Allah yang tadi di awal saya sampaikan agak terbata-bata, gitu ya. Udah hafal tapi sedikit lupa, gitu makanya saya baca, gitu ya. Ini lebih kepada kita semua, walaupun lebih khusus kepada para donatur sebenarnya, gitu ya. Ayatnya ada surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat 9 dan ayat 10. Ya. Ayat ini adalah ayat yang menjadi motivasi buat siapapun mereka orang yang senantiasa bersedekah. Kenapa? Karena ayat ini mengingatkan kita semua, bahkan ini diingat oleh orang yang sudah meninggal. Ini uniknya. Kalau kita orang hidup, ingat dengan ayat ini wajar, masih hidup. Nah, ayat ini diingat sama orang yang sudah meninggal. Apa sih yang diingat oleh orang yang sudah meninggal? Bahkan orang yang meninggal itu pengen dihidupkan kembali, walaupun cuma sesaat saja. Ya nama sesaat itu hitungannya nggak tahu semenit, nggak tahu sejam, tahu sehari, atau pokoknya sesaat aja. Hanya ingin dihidupkan kembali sesaat saja. Yang hitungan sesaat itu nggak tahu semenit, nggak tahu sejam, sehari, sebulan, pokoknya sesaat. Artinya waktu yang begitu singkat hidup di dunia setelah ia dimatikan hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan sebuah kegiatan yang itu bukan haji, itu bukan umroh, itu bukan sholat, itu bukan baca Quran, itu bukan berbuat baik kepada orang lain, tapi lebih kepada hanya dengan kalimat ingin bersedekah. Jadi orang yang mati saja dia ingin hidup kembali hanya untuk bersedekah. Kenapa? Karena ternyata pahala sedekah itu luar biasa. Bukan hanya menjadi cahaya di alam kubur, tapi juga dia akan menjadi pelebur daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun sedekah yang kita lakukan dengan keadaan terpaksa. Apalagi kalau ikhlas, terpaksa aja itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Terus bagaimana kalau kita mengeluarkannya dengan ikhlas? Dan itu pun nominalnya kecil, apalagi kalau besar. Nah, kira-kira pertanyaannya, ibu kalau dikasih pengen yang gede, pengen yang kecil? Apa dulu nih? Pengen gede aja, gede ya. Pengen diberi apa nih yang gede, gitu kan? Oh, dikasih palu yang gede, berat gitu ya. Seperti itu. Ya artinya Bapak Ibu hadirin semuanya, ayat ini Allah sampaikan kepada kita orang-orang yang beriman, yang artinya wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Boro-boro ujung infak, boro-boro ujung sodako, ujung jajan budak itu, boro-boro ujung infak, boro-boro ujung sodako, ujung beli BSG, boro-boro ujung infak, boro-boro ujung sodako, tagihan sekolahan jadi banyak. Benar? Benar. Padahal kalau kata Allah, kalau kamu punya masalah, datanglah kepada Allah. Pernah dengar teorinya Ustadz Yusuf Mansur? Ya, itu benar, gitu ya. Kalau ibu punya masalah, selesaikanlah masalah itu dengan sedekah. Semakin besar sedekah yang ibu keluarkan, maka akan semakin cepat Allah mendatangkan pertolongan. Memang butuh keimanan, butuh keyakinan, tapi itu adalah pasti. Kemudian, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa melakukan demikian, mereka itu orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu adalah mereka yang dengan harta mereka, yang dengan anak-anak mereka, dengan istri suami mereka, mereka menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di ayat yang lain Allah menyampaikan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan diri kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalau kita lupa terhadap diri kita lupa bahwa kita sebagai manusia, bahwa kita lupa sebagai hamba Allah, bahwa kita lupa bahwa kita diciptakan untuk bahagia dalam beribadah kepada Allah, itu artinya saat itu kita sedang lupa kepada Allah. Karena yang bisa memberikan ingat dan lupa itu hanya Allah.
Maka Allah menyampaikan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Ini ceramah Pak Harus. Hadirnya seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait dengan ayat yang tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum al-mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani. Ini adalah kalimat orang yang di dalam kubur. Rabbi laula akhartani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, bangkitkanlah aku walaupun hanya sesaat. Lau akhartani ila ajalin qarib. Hanya sesaat saja. Lalu kenapa kamu pengen dibangkitkan lagi? Kenapa kamu pengen dihidupkan kembali? Dia hanya mengatakan fa'asaddaqa aku minas shalihin. Aku hanya ingin bersedekah ya Allah. Aku hanya ingin bersedekah ya Allah. Agar apa? Agar aku termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Jadi sedekah itu bisa menjadi asbab wasilah kita menjadi orang-orang yang soleh. Sementara doa yang senantiasa kita lakukan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah mereka yang telah memberikan jalan yang lurus itu? Yaitu mereka para nabi, mereka para syuhada, mereka orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau kita ingin diberikan petunjuk yang lurus sama Allah, jadilah orang-orang yang soleh. Karena kita nggak mungkin jadi nabi, kita nggak mungkin jadi solihin, kita nggak mungkin jadi orang-orang seperti para sahabat, seperti para ulama, nggak mungkin. Yang mungkin bisa kita lakukan, kita hanya menjadi orang yang soleh atau yang soleha. Soleh buat laki-laki, soleha buat perempuan. Hanya itu kesempatan yang bisa kita lakukan. Agar apa? Agar Allah memberikan jalan yang lurus buat kita semua, sehingga doa yang kita lakukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bisa Allah wujudkan. Maka salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah fasadaqah, bersedekah walaupun itu terpaksa, walaupun itu nominalnya kecil. Maka nanti kita ada apresiasi untuk yang demikian. Ya, itu mungkin kiranya dapat saya sampaikan, tidak berpanjang kalam juga karena waktunya juga sudah hampir jam 3. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang terlalu panjang yang saya sampaikan. Intinya saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur atas kegiatan ini. Kemudian kegiatan yang kita lakukan, sekali lagi mohon maaf Pak Kadus, Pak RW dan Bapak Ibu semuanya, kami lakukan ini lebih kepada hanya ingin memotivasi kita bersama. Ya, kita ingin memotivasi, ingin mengajak bersama agar kita tadi seperti yang Pak Kadus sampaikan, ya bukan hanya di sini, tapi kita bukan hanya 50, bukannya 100 tapi 1000, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Saya yakin itu akan pasti terjadi. Entah kapan, insya Allah kalau kita bersama, kesempatan itu pasti akan segera akan datang. Ya, dan itu saya sampaikan juga, mohon maaf ya, alhamdulillah kegiatan ini awal cikal bakalnya hanya di RT 04. Ya, hanya di RT 04, sekarang merambah ke RT 2, ke RT 5, RT 6, RT 8 ya. Walaupun belum di Desa Nambo. Tapi yang uniknya kegiatan kita bukan hanya di Desa Nambo, tapi juga sudah merambah ke Kembang Kuning. Artinya para donatur kita ada dari Kembang Kuning. Dan alhamdulillah ada juga yang terjauh. Dari mana? Dari Cikahuripan. Ya, dari Cikahuripan pun ada. Alhamdulillah ada koordinatornya. Dan saya terima kasih kepada Bu Hajah Yati ya dari sana. Beliau konsisten dan alhamdulillah, insya Allah beliau juga akan memotivasi kita semua. Saya sih pengennya beliau nanti testimoni di sini gitu ya, seperti itu. Bu Hajah Yati ada? Oh, hujan deras. Oh, ya, ternyata nggak datang. Nggak apa-apa, kita doakan. Nanti dititipkan aja. Karena informasinya beliau adalah salah satu nominasi yang mendapatkan apresiasi. Kenapa? Beliau jauh dari sana, tapi donasinya paling besar. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan bikin baper kita, jangan bikin baper. Ya, mungkin beliau bisa melakukan itu, tapi harapan mudah-mudahan kita pun bisa mengikutinya. Saya nggak ngejemutin angka ya, nanti kaget. Gitu ya. Tapi perlulah bocoran. Ya, minimal rata-rata di atas 1 juta setiap bulan. Kalau kita di bawah 100.000 itu juga alhamdulillah. Karena kita tidak ingin lihat nominal berapa besar kecilnya, tapi kita ingin lihat sejauh mana kepedulian dan konsistensinya. Karena di situ dinilai istiqomah. Maka istiqomah itu juga salah satu syarat agar kita masuk ke dalam
surga selama istiqomah kita dalam keimanan. Karena Rasul menyampaikan ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, ajarkan satu kalimat kepadaku yang dengan kalimat itu bisa mengatakan aku masuk surga. Rasul menyampaikan, berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Maka mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan ketika dilandasi oleh iman itu bisa mengatakan kita masuk ke dalam surga dan bersama-sama, insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi intinya kegiatan ini bukan hanya kali ini saja, tapi sudah 1 tahun berjalan dan setiap bulan kita lakukan. Dan yang sudah-sudah itu biasanya kita door to door, ketok pintu. Yang memang ingin kita dorong, seperti yang tadi harapan Pak, juga harapan saya pengennya minimal se-desa Nambo untuk Setuk Nambo dan bisa merebak ke desa-desa yang lain. Karena Kembang Kuning juga sudah mendapatkan manfaatnya, Cikaulipan sudah, Langkal Jati juga sudah ada yang mendapatkan manfaatnya dari kegiatan kita, bahkan sampai desa Lulut. Kalau desa Nambo bisa menjadi mayoritas, bisa jadi kita bisa lebih banyak berbagi buat desa Nambo. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita bersama. Ini slogan koperasi. Baik, mungkin itu saja. Baik, langsung saja sementara nanti untuk ini nanti sesi terakhir ya, kita mau mengasih apresiasi dulu. Nanti mohon izin tadi Pak Kadus memberikan ya gitu ya. Yang pertama yang ingin saya undang ke sini, saya ingin mengundang, ini spesial karena saya rasa belum punya, maka saya kasih ya. Mohon izin, mohon ikhlas, saya panggil guru saya ya, guru saya. Beliau senior juga di GSS, beliau juga termasuk yang konsisten di GSS. Dan untuk sore hari ini di GSS itu saya ingin menyematkan kepada beliau satu rompi GSS untuk dipakai sama beliau. Siapakah beliau orangnya? Mohon tepuk tangan, saya panggil guru saya, Ibu Hajah Nani. Bu Haji, mangga. Beliau guru saya, ya, sekolah SD saya diajari sama beliau. Beliau yang ngajarin saya baca, beliau yang ngajarin saya ngitung, beliau juga yang ngomelin saya, gitu ya. Beliau juga yang hukum saya. Tapi alhamdulillah berkat beliau saya bisa ngomong di depan Bapak Ibu semua. Bu Haji, mangga Bu Haji. Mohon dokumentasi ini guru saya untuk testimoni dan seremoni, ya, dipakaikan apa namanya? Oke, siap. Alhamdulillah ada rezeki tambahan buat hari-hari. Silakan. Iya dipakai ke Bu Haji. Nah, ini ukuran spesial ini, XXL. Dan cuma ada satu-satunya. Jadi Pak Kadus belum dapat. Harus double XL pakainya. Iya, alhamdulillah Bu Guru, terima kasih. Sekalian, ada kan? Nah, sekalian, selain beliau mendapatkan penyematan apa namanya rompi GSS sebagai pakaian kebesaran komunitas kita, beliau pun termasuk orang yang mendapatkan kategori yang tadi disampaikan oleh Bu Mimi. Kategori kedua ya, konsistensi sedekah. Nah, termasuk kategori yang konsisten bersedekah di GSS. Ya, jadi konsisten dari awal beliau gabung sampai dengan kemarin beliau alhamdulillah berpartisipasi dan konsisten. Bahkan angkanya juga nggak naik nggak turun, ini stabil. Alhamdulillah. Wah, diikuti sama teman-teman yang lain. Nah, insya Allah naik, mudah-mudahan amin lagi. Nah, ini ada payung, kayaknya cocoknya musim hujan. Nah, ini sedikit buat Bu Guru. Ini bukan dari uang kencereng, ingat ya. Ini dari donasi, ini dari donasi. Ini bukan dari uang kencereng, ya. Ini dari partisipasi kita semua.